Halo semuanya, hari ini kita masih mempelajari tentang bab 2 yaitu himpunan. Dalam video kali ini, yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, menyatakan anggota himpunan dengan kata-kata, yang kedua, menyatakan anggota himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, yang ketiga, menyatakan anggota himpunan dengan cara mendaftar, dan yang keempat adalah menentukan banyaknya anggota suatu himpunan. Oke, sebelum kita mulai, kita ingat-ingat kembali tentang himpunan bilangan ya. Yang pertama ada bilangan bulat. Bilangan bulat, jangan lupa terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif. Selanjutnya ada bilangan cacah, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Selanjutnya adalah bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada bilangan prima yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan 1, yaitu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Nah, cara menyatakan anggota himpunan itu ada 4. Yang pertama, menyatakan dengan kata-kata. Yang kedua, menggunakan notasi pembentuk angka. Yang ketiga, dengan mendaftarkan anggotanya. Dan yang keempat adalah menggambar diagram Venn. Tapi dalam video kali ini, saya akan hanya membahas dari cara 1 sampai cara ketiga saja. Untuk diagram Venn, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, yang pertama menyatakan anggota himpunan dengan kata-kata. Di sini ada kumpulan anggota himpunan ya. Ada 2, 3, 5, 7, 11. Nah, dari anggota-anggota ini kita harus bisa menyimpulkan mereka adalah himpunan apa. Gitu. Himpunan apakah yang dapat dibentuk dari anggota-anggota himpunan tersebut? Nah, 2, 3, 5, 7, 11 adalah bilangan prima ya. Jadi kita harus menentukan dulu. Tadi kan sudah dibahas ya sebelumnya ada bilangan-bilangan apa aja. Kita harus tentukan dulu. Nah, karena kalau misalnya bilangan genap hanya ada 2 doang ya, yang lainnya adalah bilangan ganjil. Tapi kalau bilangan ganjil, kita sebut bilangan ganjil, di sini ada bilangan 2. Nah, jadi salah. Jadi kita harus tentukan dulu. Nah, yang lebih tepat adalah 2, 3, 5, 7, 11 ini adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima itu kan banyak, tapi di sini hanya sampai 11 saja. Jadi kita harus tentukan syarat tambahannya. Apakah ada syarat tambahannya? Nah, syarat tambahannya itu adalah berupa batas ya, yang menyatakan bilangannya itu hanya sampai 11 gitu. Nah, kita tambahin bilangan prima yang kurang dari 13. Nah, karena itu bisa kita tulis menyatakan anggota himpunan dengan cara, nah, yang pertama kalian menuliskan huruf kapital dulu. Huruf kapital ini menyatakan nama himpunannya. Berarti nama himpunannya adalah himpunan A. Nah, boleh nggak diganti dengan huruf lain? Boleh. Jadi kalian tinggal pilih saja huruf dari A sampai Z yang bisa kalian pilih ya. Terserah kalian. Kalian mau pilih apa nama himpunannya? Ini bebas di sini ya. Nama himpunannya apa dan syaratnya harus menuliskan dengan huruf besar ya. Tidak boleh huruf kecil. Untuk nama himpunan harus huruf besar. Nah, jadi di sini setelah menuliskan nama himpunan, kita tulis sama dengan. Setelah sama dengan adalah kurung kurawal ya. Kurungnya harus seperti ini nulisnya. Tidak boleh kurung yang lain. Nah, setelah itu baru kita tuliskan yang tadi ya. Bilangan prima yang kurang dari 13. Selanjutnya tutup dengan kurung kurawal. Oke. Next. Selanjutnya ada
Anggota-anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Nah, himpunan apa yang bisa membentuk anggota-anggota himpunan tersebut? Nah, kita harus menentukan lagi tadi jenis bilangannya apa ya. Nah, bilangan-bilangannya adalah bilangan ganjil ya. Nah, bilangan ganjil juga banyak, tapi di sini hanya sampai 15. Berarti kita harus tentukan batasannya lagi. Nah, apakah ada syarat tambahannya? Nah, syarat tambahannya adalah bilangan ganjil yang kurang dari 17 ya. Karena batasnya hanya sampai 15, berarti kurang dari 17. Nah, selanjutnya kita menuliskannya, menyatakan anggota himpunannya, kita tuliskan P. Nah, nama himpunannya saya misalkan P ya. Harus huruf besar ya. P sama dengan kurung kurawal bilangan ganjil yang kurang dari 17. Next. Ya. Sekarang ada kumpulan anggota zebra, kuda, anjing, kucing. Nah, kita tentukan dulu mereka ini apa, ya kan? Himpunan apa? Nah, mereka adalah himpunan hewan. Nah, tapi hewan itu juga banyak. Nah, kita cari lagi lebih spesifiknya. Zebra, kuda, anjing, kucing itu punya persamaan apa ya? Sama-sama apa gitu. Syarat tambahannya apa ya? Syarat tambahannya adalah hewan tersebut berkaki 4 gitu. Nah, berarti bisa kita tuliskan, kita bisa nyatakan anggota himpunannya dengan, nah saya misalkan lagi nama himpunannya itu F. F huruf besar sama dengan kurung kurawal hewan berkaki 4. Tutup lagi dengan kurung kurawal. Next ya. Sekarang ada anggotanya A, I, U, E, O. Nah, di sini kita harus tentukan ya, dia ini himpunan apa ya, kita tentukan lagi. Nah, ini kan himpunan huruf ya, himpunan huruf, tapi hurufnya hanya ada A, I, U, E, O. A, I, U, E, O itu huruf apa gitu ya. Himpunan huruf apa, yaitu huruf vokal. Nah ya, selanjutnya A, I, U, E, O ini huruf vokal dalam apa? Kan ada abjad Latin, kalau di selain itu ada hiragana, katakana, hanggul, dan semacamnya. Nah, ini kan huruf vokal di apa gitu ya. Nah, syarat tambahannya adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Jadi, kita bisa tuliskan anggota himpunan dengan kata-kata, yaitu saya misalkan lagi himpunan K. Ingat ya, ini boleh terserah namanya. Ya, dari A sampai Z terserah kalian. Himpunan K huruf besar sama dengan kurung kurawal huruf vokal dalam abjad Latin. Next ya. Sekarang April sama Agustus. Ada April sama Agustus. Dia itu termasuk himpunan apa ya kan? Himpunan nama bulan. Nah, tapi nama bulan itu kan ada 12 bulan. Ya, tapi di sini hanya April sama Agustus yang disebut. Kita cari persamaannya antara April dan Agustus ya. April dan Agustus itu sama-sama berawalan huruf A. Ya kan? Sama-sama berawalan huruf A. Jadi syarat tambahannya adalah berawalan dengan huruf A. Berarti kita bisa nyatakan anggota himpunannya dengan J. Berarti nama himpunannya J ya. Dimisalkan nama himpunannya J sama dengan kurung kurawal nama bulan yang berawalan dengan huruf A. Next. Baru kita masuk dengan menyatakan anggota himpunan dengan notasi pembentuk angka. Ya. Yang pertama, tadi kita sudah belajar dengan menyatakan anggota himpunan dengan kata-kata. Nah, sekarang dengan notasi. Notasi itu apa? Notasi itu simbol matematikanya. Jadi dari kata-kata ini kita akan tuliskan dalam notasinya simbol matematikanya. Ya.
pertama caranya ya, kita ambil yang sebelah kanannya dulu ya, kurang dari 13. Nah, kurang dari 13, bilangan yang kurang dari 13 kan, bilangan yang kurang dari 13 itu kan banyak. Nah, karena banyak, kita harus mewakilkan, kita misalkan. Kita harus mewakilkan, kita harus memisalkan. Memisalkannya dengan apa? Memisalkannya itu dengan huruf. Nah, sekarang kalau tadi nama himpunannya harus huruf besar, sekarang kalau kita memisalkan anggotanya, kita ini memisalkan anggotanya ya, karena bilangan itu kan anggotanya ya. Kita memisalkan anggotanya, itu kita harus menuliskan huruf kecil ya, huruf kecil. Jadi kita misalkan bilangannya ini adalah X. Kita misalkan dengan huruf X ya. Anggota, kita misalkan anggotanya ini anggota dari himpunan A, kita misalkan adalah huruf X. Jadi himpunan A ini kan nanti akan mempunyai anggota, himpunan A akan mempunyai anggota ya kan. Nah, anggotanya kan nanti di sini banyak, kita belum tahu berapa ya kan. Kita misalkan dulu anggotanya dengan huruf kecil ya, yaitu X. Boleh dengan huruf yang lain ya, tapi di dalam matematika huruf yang sering digunakan untuk memisahkan itu adalah X dan Y, tapi boleh yang lain ya. Jadi saya misalkan anggota dari himpunan A itu X, harus huruf kecil ya. Nah, X ini kurang dari 13. Ingat, kurang dari itu tandanya seperti ini. Berarti kita bisa tuliskan X kurang dari 13 ya kan. Nah, anggotanya himpunan apa tadi? Nah, ini ya kan, bilangan prima. Berarti bisa kita tuliskan notasinya. Yang pertama, tulis dulu nama himpunannya. Tadi kan nama himpunannya A, berarti kita tulis A lagi. A sama dengan kurung kurawal. Selanjutnya tulis, kamu tadi memisahkan anggotanya tuh dengan huruf apa? Karena kita memisahkan dengan huruf X, berarti kita tulis di sini X. Jadi A adalah anggota himpunan X ya. Nah, terus tulis garis tegak ya. Garis tegak ini artinya sedemikian sehingga, harus ditulis garis tegaknya. X kurang dari 13. X kurang dari 13 ini dapat dari sini tadi. Masukin. Nah, syaratnya berarti X kurang dari 13 dan ini kan koma ini artinya dan. Nah, apalagi tadi syaratnya? Ya, syaratnya adalah himpunannya bilangan prima. X anggota, ini artinya anggota himpunan bilangan prima gitu. Jadi kita tulis, jadi kan ini syarat yang pertama, ini syarat yang kedua. Nah, syarat pertama sama syarat kedua ini kita tuliskan di dalam notasi ya. Jadi aturannya seperti itu, urutannya seperti itu. Pertama, nama himpunan sama dengan kurung kurawal. Nah, nama anggotanya tadi kita misalkan X, sedemikian sehingga, yaitu garis tegak. Selanjutnya syarat pertama dan syarat kedua itu ya. Nah, yang tadi ini artinya itu anggota dari. Kalau misalnya bentuk seperti ini tapi dicoret, artinya bukan anggota dari ya. Next, kita coba lagi ya. P, himpunan P adalah himpunan bilangan genap lebih dari 7 dan kurang dari 15. Nah, berarti kita tulis dulu syarat yang ini ya. Lebih dari 7 dan kurang dari 15. Nah, tadi kita misalkan X lagi, anggotanya itu X. Kita misalkan anggotanya X, X-nya lebih dari 7. Tulis X lebih dari 7. Nah, tadi kita misalkan lagi,
tetap X ya, nggak boleh ganti-ganti nih. Kalau udah dalam satu soal misalinnya X, harus di dalam soal itu harus X semua gitu anggotanya ya. Selanjutnya kurang dari 15, kita misalkan X lagi, X kurang dari kan gini ya, kurang dari 15. Nah selanjutnya kita bisa di sini syarat yang pertama, tapi di syarat pertama aja udah ada dua syarat. Nah bisa kita gabungkan nih, X lebih dari 7 dan X kurang dari 15. Nah kan misalkan ini 7, kita gambar garis bilangan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya kan. Nah kan X-nya lebih dari 7. Kalau X lebih dari 7 kan ini yang diambil kan 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya. 13. Nah, kurang dari 15. Kurang dari 15 berarti kan 15 tidak boleh ya. Tidak termasuk. Nah, hanya sampai di 14. Bilangan yang terpilih itu 8 sampai 14. Nah, 8 sampai 14 ini artinya adalah bilangan antara 7 dan 15. Nah, karena antara 7 dan 15 bisa kita tulis seperti ini. 7 X berada di antara 7 dan 15. Jadi X di sini 7 kurang X, X kurang dari 15. Atau bisa kita baca juga sama, X lebih dari 7, X kurang dari 15. Jadi bisa kita gabung tulisannya notasinya seperti ini. Ya. Nah, sekarang anggota himpunan apa? Himpunan bilangan genap ya. Berarti bisa kita tuliskan yang pertama tetap nama himpunannya. Selanjutnya perwakilan anggota yaitu X, garis, terus selanjutnya garis tegak. Selanjutnya syarat yang pertama, koma ya. Di sini yang kedua syarat yang kedua. Nah, X anggota himpunan bilangan genap, tutup lagi dengan kurung kurawal. Oke. Ya. Next. Q adalah himpunan bilangan prima antara 5 dan 20. Nah, sebenarnya soalnya hampir sama kayak soal sebelumnya ya. Tadi kalau antara 5 dan 20 masih kita misalkan anggotanya itu X ya. Anggotanya masih kita misalkan X. Antara 5 dan 20 berarti kita bisa tulis seperti ini. Ya. Selanjutnya himpunan bilangan apa? Bilangan prima ya. Berarti bisa kita tuliskan lagi, ini namanya Q dari sini ya. Q sama dengan tadi pemisalannya adalah X, sedemikian sehingga ya. Selanjutnya penulisan ini ya, syarat pertama dan kemudian baru syarat yang kedua. Ya, antara syarat pertama dan syarat kedua dipisahkan oleh tanda koma. Oke, baru tutup. Oke, next ya. R adalah himpunan bilangan asli yang lebih dari 30. Nah, tetap kita misalkan anggotanya adalah X. Ya. Nah, lebih dari 30 berarti lebih dari tandanya seperti ini gitu. Berarti artinya X lebih dari 30 ya. Nah, tadi himpunan bilangan apa? Bilangan asli ya. Bilangan asli berarti kita bisa tuliskan notasinya adalah himpunan R dari sini sama dengan pemisalannya adalah X. Berarti di sini tulis X. Garis tegak yaitu artinya sedemikian sehingga syarat pertamanya adalah X lebih dari 30 dan syarat koma ini dan terus syarat keduanya adalah X anggota himpunan bilangan asli ya. Oke. Next. Nah, tadi semuanya bermula dari kata-kata ya, anggota himpunan dengan kata-kata. Sekarang
Bagaimana kalau misalnya yang diketahui itu sudah anggota-anggotanya. Nah, anggota B, anggota himpunan B adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, selanjutnya kita coba dulu gambar di garis bilangan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berarti kan ini ya yang termasuk dalam himpunan ini angkanya. Nah, bilangan 3 sampai 9 ini berada di antara apa? Di antara 2 dan di antara 10. Berarti bisa kita tulis seperti ini ya. 2 kurang dari X kurang dari 10 ya. Atau artinya X lebih dari 2 tetapi X kurang dari 10. Anggotanya lebih dari 2 tetapi anggotanya kurang dari 10 ya. Tapi ada cara lain. Boleh seperti ini. Tadi kita gambar lagi garis bilangannya. Misalkan kamu maunya begini. Nah, bisa kamu tuliskan seperti ini. Nah, kurang dari sama dengan artinya 3 itu termasuk ya. Artinya X anggotanya lebih dari 3 ya. Ini artinya anggotanya lebih dari 3 atau sama dengan 3. Nah, dan kurang dari 10. Nah, kalau digambar garis bilangan seperti ini ya. Boleh. Jadi kamu boleh yang nulis yang pertama, boleh nulis yang kedua gitu. Terserah. Atau boleh lagi begini. Tetap 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini. Nah, di sini ada 2. Berarti menuliskannya disebut juga seperti ini. X-nya lebih dari 2 dan X-nya kurang dari 9 atau sama dengan 9. Ingat ya, ini artinya kurang dari atau sama dengan. Berarti kalau ada atau sama dengan, berarti 9-nya tuh boleh ikut gitu. Termasuk dia. Boleh nulisnya seperti ini. 2, anggotanya lebih dari 2 dan anggotanya kurang dari 9 atau sama dengan 9. Berarti ini ada atau sama dengannya. Jadi 9-nya ikut. Boleh nulis seperti ini. Atau boleh lagi nulis seperti ini. Nah. Berarti dia menuliskannya X-nya lebih dari 3 atau sama dengan 3 dan X-nya kurang dari sama dengan atau sama dengan 9. Boleh. Jadi kamu boleh nulis yang pertama, boleh nulis yang kedua, boleh nulis yang ketiga, boleh nulis yang keempat ya. Pilih salah satu. 4-4-nya benar. Jadi nah, tadi anggota himpunan apa nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangannya tidak ada yang loncat gitu ya. Nah, berarti ini adalah bilangan asli ya kan? Bilangan asli. Nah, berarti kita bisa tuliskan begini. Nah, kalau pakai aturan yang pertama, masukinnya begini. Kalau penulisan yang pertama ini, bisa yang seperti ini. Jadi, ada 4 penulisan, 4 macam penulisan. Kamu tinggal pilih salah satu. Karena tadi ini bisa nulisnya ada 4 macam ya. Oke, next. Sekarang yang ketiga, menyatakan anggota himpunan dengan cara mendaftar. Nah, kalau dengan cara mendaftar, kalian menyebutkan anggota-anggotanya gitu ya. Yang pertama, P adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 15. Nah, kita tentukan dulu nih, kan himpunan bilangan ganjil. Kita tentukan dulu bilangan ganjil tuh bilangannya apa aja sih?
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, dan seterusnya. Selanjutnya, syarat yang kedua, lebih dari 1 dan kurang dari 15. Yang lebih dari 1 siapa sih? 3, 5, 7, 9, 11. Nah, kan kurang dari 15, berarti hanya sampai 13. Nah, ya. Berarti tetap sama menulisnya. Tulis dulu nama himpunannya apa. Tadi karena P, jadi tulis P sama dengan masukin yang tadi ya. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, selanjutnya next. Q adalah himpunan bilangan prima antara 5 dan 20. Nah, berarti kita tulis dulu apa bilangan primanya. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Nah, antara 5 dan 20 berarti, antara 5 dan 20, ini 5 nih. Berarti setelah 5 gitu ya. Antara 20, 20-nya nggak ada ya. Pokoknya jangan sampai 20 aja. Terakhir berarti di 19. 7, 11, 13, 17, 19 ya. Jadi kita bisa tuliskan himpunan Q ya. Karena tadi namanya Q sama dengan kurung kurawal 7, 11, 13, 17, 19 tutup lagi dengan kurung kurawal. Next. R adalah himpunan bilangan asli yang lebih dari 30. Nah, kita tuliskan dulu bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Panjang ya. Tak hingga. Nah, tapi yang diminta lebih dari 30. Nah, bilangan yang lebih dari 30 tuh mulainya dari berapa? Dari 3, 1, 32, 33, 34, 35, 36, masih panjang lagi dan seterusnya. Berarti tetap kita tuliskan himpunan R tadi karena namanya R sama dengan, tetap ya tulis titik-titiknya karena dia tak hingga ya. Next ya. Sekarang sudah dalam bentuk notasi ya. Kita tulis dulu nih himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu terdiri bilangan negatif dan 0 dan positif. Nah, yang diminta sekarang notasinya yang ini. Nah, berarti kita kasih batasan nih. Ya kan dia minta min 3 sampai 3 ya. Sekarang kita pilih ya. Nah, artinya kan ini kurang dari sama dengan. Nah, sama dengan nih berarti min 3-nya boleh ikut. Nah, min 3-nya boleh ikut. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, sekarang kita lihat 3-nya ini hanya kurang dari. Tidak ada sama dengannya. Berarti 3 tidak boleh ikut ya. Tidak termasuk. Berarti bilangannya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 ya. Berarti kita tuliskan Q sama dengan kurung kurawal min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 ya. Next. Kita lihat lagi himpunan bilangan prima ya. Kita sebutkan dulu himpunan bilangan primanya ya. Bilangan primanya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Nah, selanjutnya, kalau ini kan tadi kita misalnya dengan X ya. Dia misalkan dengan A nih, nggak apa-apa. Dengan A juga. Yang penting di sini A, ya kalau udah di dalam A, di sini A juga nih, yang ini ya. Kalau tadi kan di sini misal kita X, di sini X, di sini X gitu ya, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya dia minta antara 11 dan 23 ya. Kita tulis dulu nih. Kita pilih dulu. Nah, kita fokuskan dulu antara 11 dan 23. Nah, di sini kan kurang dari, tidak ada sama dengannya. Berarti
karena tidak ada sama dengannya atau garis bawah ini, berarti 11 tidak boleh ikut. Langsung ke 13, 17, 19. Nah, sekarang kita perhatikan 23-nya. 23-nya ada sama dengannya nih, atau ada garis bawahnya, berarti 23 boleh ikut. Boleh termasuk dia, termasuk anggota himpunan. Nah, berarti anggotanya adalah 13, 17, 19, dan 23. Baru kita tulis lagi himpunannya. Himpunan A sama dengan kurung kurawal 13, 17, 19, 23. Oke, next. Nah, sekarang himpunan bilangan genap. Kita tulis bilangan genap tuh apa aja, ya. Nah, selanjutnya diminta B lebih dari 7, ya. B-nya lebih dari 7. Yang mana nih mulai dari lebih 7? Yaitu mulainya dari 8, ya. 8 dan seterusnya nih, ya kan? B lebih dari 7, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Tetap kita tulis, tetap ada nih titik-titiknya, yaitu dan seterusnya, berarti anggota himpunannya itu tak hingga, ya. 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Next. Menyatakan anggota himpunan dengan cara mendaftar. Nah, yang ini sekarang soalnya tentang himpunan bilangan cacah. Kita tulis dulu bilangan cacah itu mulainya dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang diminta itu C kurang dari 5. Nah, kurang dari 5 berarti kita tulis sini dulu nih, ya kan? 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 5-nya ikut atau enggak? Nah, ini kan kurang dari, tidak ada garis bawah atau sama dengannya, berarti 5 tidak boleh ikut karena kurang dari 5. Berarti jawabannya 0, 1, 2, 3, 4, ya. Jadi jawabannya himpunan C adalah 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Yang materi terakhir, banyaknya anggota suatu himpunan. Banyaknya anggota suatu himpunan, ya. Kita lihat yang pertama, himpunan A ada 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, kita lihat anggotanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya anggota, ya. Nah, banyaknya anggota ada 6. Berarti kita tulis, bisa ditulis. Nah, penulisan banyaknya anggota itu N. N itu artinya banyak anggota. Selanjutnya kurung buka, ya. Kita masukkan nama himpunannya. Karena di sini nama himpunannya A, berarti kita tuliskan A. Jadi artinya di sini banyak himpunan A. Ini notasinya atau simbolnya. NA artinya banyak himpunan A sama dengan 6, gitu. Next, ya. Nah, sekarang B sama dengan himpunan B adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti kamu harus tuliskan dulu anggotanya. Bilangan ganjil yang kurang dari 10 itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Selanjutnya hitung banyak anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anggota. Berarti NB sama dengan 5. Ya. Next lagi, ya. Bilangan genap. Nah, ya, bilangan genap nih. N kurang dari X artinya X-nya lebih dari 6. Mulainya X lebih dari 6, bilangan genap. X lebih dari 6, bilangan genap. Berarti mulainya dari 8. 8, 10. Nah, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, dua-duanya ikut. Dua-duanya termasuk karena ada garis bawah atau sama dengannya di sini, ya. Dua-duanya ikut. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti NP, karena nama himpunannya P,
NP sama dengan 8. Ini 8 ya, sorry. Ya, oke. Next, kita coba. Nah, tentukan banyaknya anggota setiap himpunan di bawah ini. Huruf pembentuk kata diagram. Berarti pertanyaannya A. Kita tulis dulu hurufnya. Ada D, ada I, ada A, ada G, ada R. Nah, selanjutnya kan A lagi, tapi kan A sudah ditulis gitu ya. Nah, ditulisnya hanya sekali ya. Berarti langsung M. Ya, sekarang kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti NA-nya sama dengan 6 gitu. Sekarang yang B. Himpunan bilangan prima. Bilangan prima yang kurang dari 30. Kita tulis 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ya. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, berarti NB sama dengan 10. Yang C, bilangan prima genap. Bilangan prima tapi genap. Nah, lihat tadi kan yang B juga bilangan prima nih. Yang bilangan genap yang mana aja? Hanya 2. Hanya bilangan 2. Ya kan? Bilangan prima yang genap itu hanya bilangan 2. Jadi anggotanya hanya ada 1. NC sama dengan 1. Seperti itu. Oke, ya. Nah, ini dia tugasnya. Ada 3 tugas. Dikerjakan di buku tulis atau di buku latihan ya. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.